Baik teman-teman, sekarang kita akan menjawab soal berikut ini. Sifat zat yang dapat diamati secara langsung oleh panca indera disebut dengan sifat. Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu sifat dan apa saja jenis-jenis sifat. Suatu zat dapat memiliki sifat yang mencirikan atau menggambarkan zat tersebut. Sifat zat secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif merupakan sifat yang terukur bergantung pada banyaknya materi yang diukur. Contohnya massa, panjang, dan volume. Sedangkan sifat intensif tidak bergantung pada jumlah materi yang diukur. Contohnya suhu, tekanan, dan kerapatan. Berikut ini merupakan contoh untuk penggambaran dari sifat ekstensif dan intensif. Misalkan, ada sebuah benda, jika dia dipotong, maka massa sebelum dipotong dan sesudah dipotong akan berbeda, sehingga sifat ini merupakan sifat ekstensif atau sifat yang terukurnya bergantung pada banyaknya materi yang ada pada benda. Sedangkan pada sifat zat yang intensif, misalkan suatu benda ini dipotong, maka suhu antara benda yang sebelum dipotong maupun sesudah dipotong adalah sama atau tidak mengalami perubahan apabila dia dikurangi ataupun ditambah. Nah, itu tadi adalah sifat zat secara umum. Selain itu, sifat zat juga dibedakan menjadi sifat zat kimia dan sifat zat fisika. Jika diamati secara langsung pada sifat zat fisika, maka sifat zat fisika ini tidak akan membentuk zat yang baru, dan dia juga dapat diamati secara langsung dengan panca indera. Sedangkan sifat kimia ini akan membentuk zat yang baru. Apa saja contohnya? Kita lihat. Pada sifat fisika, terdapat beberapa komponen pada sifat fisika, yaitu ada wujud, ada warna, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik didih, dan titik lebur. Sedangkan pada sifat kimia, ada membusuknya suatu benda, mudah terbakar, berkarat, beracun, dan mudah meledak. Nah, pada sifat fisika, biasanya perubahan yang terjadi dapat kembali semula pada keadaan awal. Misalkan, pada perubahan fisika berupa wujud zat, terdapat suatu es batu yang akan mencair pada suhu ruang. Namun, apabila ini yang sudah mencair akan dikembalikan ke dalam kulkas, dia akan membeku kembali dan membentuk balau es kembali. Sedangkan pada sifat kimia, misalkan membusuk, misalkan ada sebuah apel yang masih segar, kemudian didiamkan lama-kelamaan akan membusuk. Apel yang sudah membusuk ini tidak akan bisa kembali lagi untuk menjadi segar. Sehingga itulah tadi perbedaan dari sifat zat fisika yang masih bisa dikembalikan ke keadaan awal, sedangkan sifat kimia, dia sudah mengalami perubahan dan membentuk zat baru dan tidak bisa kembali lagi ke sifat semula. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa sifat yang dapat diamati secara langsung oleh panca indera disebut dengan sifat fisika.